Bagaimana Anda mengatakan bahwa Rasul Paulus itu bukan Rasul? Anda siapa? Sedangkan Rasul Petrus saja mengakui kerasulan Rasul Paulus. Gitu loh. Itu salah satu tanda juga. Gitu loh Bang Juma. Anda belum Itu menjawab sudah poin clear dan pertama. tidak bisa diperdebatkan lagi karena Rasul Petrus itu Anda yang belum ikut bersama menjawab. Yesus. Dia lihat mujizat Yesus. Dia kemana membangkitkan orang yang mati. Dia lihat Doktrin itu, doktrin, itu doktrin, Itu itu bukan doktrin, itu kenyataan. Itu Dan Rasul doktrin. Paulus itu banyak Saya menulis minta kitab. kandidat Itu yang membuktikan. didatangi makhluk halus ngaku Yesus selain Paulus itu siapa? Yohanes, kitab Wahyu. Ah, tuh dua. Siapa lagi? Siapa lagi? Ananias. Manipulasi. Ah, Ananias, sek- ya. ah, Ketiga-tiganya ini adalah pokok pondasi agama Kristen. Ada nggak di luar? Ada nggak di luar daripada ketiga makhluk ini yang kedatangan makhluk halus ngaku Yesus? Ada nggak? Enggak ada, Bang. Nah, udah selesai. Jadi yang dikatakan Silakan penyesat yang Anda mau datang menyimpulkan bagaimanapun silakan. Enggak, bukan Dulu begitu. ada Bukan hak begitu. interpretasi Anda percaya Anda. kepada Bible kan? Yesus mengatakan Of course, saya penyesat itu datang memakai nama Yesus. Ternyata Loh, tiga-tiganya itu beda didatangi makhluk halus ngaku konteks. Yang Yesus. Anda tanyakan itu beda konteks pada saat Yesus mengatakan seperti itu. Beda Itu bukan konteks. pada saat Yesus Beda mengatakan di Paulus konteks. itu. Beda konteks. Harus Maksudnya apple to gimana? apple. Konteks yang apa Kalau yang Anda Rasul inginkan Paulus kemudian? Itu, buktinya sudah banyak. Saudara, Rasul Paulus itu Bible buktinya udah saudara banyak bahwa itu. kerasulan dia itu dinyatakan gitu loh. Bible saudara Bang itu Juma. disusun berdasarkan penyelidikan. Jangan konteks-kontesan. Jangan. Yang tiba di Indonesia ini satu bundel. Sudah terclipping kitab Anda itu. Maka kita mengurai, kita bahas isi kandungan di dalamnya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan Anda ini berkata bertanya, akulah dia. Sabar dulu. tapi Anda Dan berkata, menyimpulkan, Anda dan berkata menginterpretasi akulah sendiri. dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu cakupan yang ada di Bible. Begitu kita kaji Bible, ternyata yang mengalami pertemuan dengan makhluk yang mengaku Yesus ada tiga. Ananias, Paulus, dan orang yang dikira Yohanes di Pulau Patmos. Dan tiga-tiganya adalah penguat ajaran Kristen. Berarti kesimpulan akhir adalah, sementara adalah, makhluk yang datang mengaku Yesus, satu-satunya hanya datang ke Kristen. Ada nggak di luar Kristen? Mengaku didatangi makhluk, mengaku Yesus, akulah Yesus. Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Banyak Kristen yang berbuat baik, Bang. Ada yang mujizat pula. Nggak ada, Bung. Nggak Apa ada. nggak nyambung dengan pertanyaan? Sampai bertanya Kasih sendiri naik sampai dulu bingung Bang sendiri. Edis, kasih naik dulu Bang Edis, kasih naik dulu Bang Edis itu di bawah, kasih naik. Nggak ada. Gimana dong? Jadi makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus inilah yang kemudian mendirikan agama Kristen. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Karena agama Kristen itu diajarkan oleh makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Sedangkan Yesus yang mengatakan, kedatanganku yang kedua nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur terlontar sampai ke barat. Ah itu baru Yesus yang asli, yang datang ke Paulus, yang penulis Wahyu dan juga Ananias itu bukan Yesus, Bung. Pahami itu? Yang Anda bilang dia bukan Yesus apa coba? Secara fundamental bahwa dia bukan Yesus. Penyesat. Sederhana kan? Aduh. Kok aduh? Ya silakan interpretasi Anda seperti itu. Loh, kok aduh? Tapi gara-gara Paulus itu banyak sebentar Bang, sebentar. Gara-gara Paulus dia banyak menulis kitab. Gara-gara Paulus banyak juga dia memberikan banyak orang juga bertobat. Gara-gara Paulus banyak juga orang diberkati dan juga gara-gara Paulus sekali lagi dia juga bawa banyak orang juga diselamatkan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Paulus bukan murid Yesus, Anda tidak bisa membuktikan secara yuridis ya Bang Juma. Coba Oke, buktikan baik. bahwa Rasul Paulus itu Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat Yesus dan palsu itu tidak punya mujizat-mujizat kuasa, Bung Juma. sehingga Bahkan harus buktikan Yesus palsu itu sekiranya punya mungkin kuasa. mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh kata Yesus tuh. Akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Itu sudah dalil. Nah sekarang coba Anda terka-terka diri Anda. Kok agama saya berbeda dengan agama Yahudi? Yahudi itu dari dulunya itu tradisi, Bang. Mantap aja. Kenapa? Terka-terka diri Anda dulu, terka-terka. Kok satu-satunya agama yang mengimani pencipta mati dibunuh oleh manusia sendiri, ciptanya sendiri?
Coba pelajari diri Anda dulu, agama Anda dulu. Nah, Bang. Kok aku bisa tanya dulu, Taurat itu kenapa bertentangan dulu- dengan agama saya? Karena jangan potong-potong dulu. Pahami itu dulu. Kok Anda punya bisa? estetika tidak? Anda punya estetika tidak, Bang? Apa itu? Aku bilang apa? Kalau kamu jelaskan, aku mendengar. Belajarlah menghargai orang sedikit. Oh, Anda merasa tidak dihargai. Oke, Bukan silakan. tidak dihargai, tapi sekali dibicara dipotong, Anda tidak fair. Ya sudah, Anda bicara 3 jam, jangan berhenti. Silakan. Iya. Kenapa dulu umat Katolik itu dibunuh oleh orang Yahudi? Itu aku Jangan pertanyaan bahas genom di satu-satu. sini Pak, nanti malah ngawur. Enggak kebalik ya? Enggak kebalik, Bang. Kebalik kayaknya. Iya, aku tanya dulu. Aku tanya dulu, kenapa dulu orang Katolik itu dibunuh sama orang Yahudi? Enggak kebalik itu. Perbaiki dulu bicaranya. Perbaiki bicaranya dulu. Enggak kebalik itu. Ya itu, aku tetap bertanya bahwa kenapa dulu orang Katolik itu dibunuh sama orang Yahudi? Terbalik itu dalilmu. Orang Yahudi dibunuh sama orang Katolik. Itu yang betul. Kenapa kau balik-balik? Hei, Anda ini belajar kitab apa, Bang? oh baca Kita buat Mikabe. ilmu sendiri. Baca kitab Mikabe. Baca. Mati Mija. Di mana orang Yahudi memerangi orang Katolik? Di mana? Back to the topic lah, jangan lari Di mana? kemana-mana. Kok diputar-putar? Hai, orang Roma yang Susah adalah cikal sekali. bakal Katolik lah yang kemudian menjajah orang Yahudi. Itu yang betul. Jangan kau balik-balik. Untung saja umatnya Nabi Muhammad mengusir penjajah Romawi di tanah Palestina, Yerusalem. Jangan kau putar-putar, jangan kayak Paulus, kau putar-putar, ciptaan dijadikan menjadi Tuhan, jangan. Saya nggak tahu kenapa Bang Juma benci sekali sama orang Rasul Karena Paulus. Yesus juga membencinya, paham? Tuh, mana ada Yesus membenci Saya dia memilih, buktikan. dia membenci gimana sih? Mau Ada saya dia- buktikan? Halusinasi saja itu. Aduh. Mau saya buktikan? Mana Ya, dalilnya? silakan. Coba Oke. kamu- Tapi buktikan jangan pakai Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. hubungannya dengan Rasul Paulus. Oh Aduh, jelas, nanti saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Dengarkan saya dulu. Anda kan minta bukti, saya buktikan. Celakalah engkau wahai ahli Dia Taurat. juga ada hubungannya, nggak apple to apple. Apple to apple itu terus dari tadi. Memang Kristen dengan Yesus apple to apple enggak nyambung. Sekarang dengarkan saya. Anda bertanya, saya jawab. Saya pertanggungjawabkan ucapan saya. Oke? Yesus berkata dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan mereka pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa yang keluar meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah sekte yang adalah ahli Taurat dan orang Farisi selain Paulus? Kalau Anda mengatakan itu bukan Paulus, tolong tunjukkan siapa orang Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi. Jawab. Orang Farisi saja kamu tidak pernah tahu, Bang. Bukan apple to Jangan kau apple. ajarin saya, jangan kau ajarin saya. Pertanyaan saya meluncur. Kesalahan saja itu. Pertanyaan Bukan, saya, ya, semua siapa golok- orang nyambung, Bos. Farisi yang mendirikan agama di luar agama Yahudi? Silakan. Siapa? Orang Farisi. Iya, Mau dijawab siapa? apa itu gak nyambung itu. Nggak nyambung lagi. Nggak pernah mau Kecuali nyambung. kalau di situ dia memang benar-benar bahwa dituliskan bahwa aku membenci Paulus atau aku membenci dari keturunan ini, ya itu jelas itu Anda mengatakan bahwa Yesus pakai mengatakan, ayat itu baca untuk data membuktikan selanjutnya. bahwa Yesus benci sama Baca Paulus. dalil selanjutnya, Bung. Gimana sih? Engkau adalah keturunan ular beludak. Hai kau ular-ular. Hai kau keturunan ular Ya, itu beludak. orang-orang Farisi Siapa? yang belum bertobat. Nah, siapa kalau kemudian Rasul orang Paulus Farisi? sudah bertobat. Sebutkan satu nama orang Farisi yang mendirikan sekte Nasorios selain Paulus. Silakan. Saya kasih data. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus Diskusi- inilah penyakit diskusi sama Bang sampar. Juma ini aneh, dia interpretasi dirinya.
Gimana sih orang ini? Anda bertanya, saya Begini, jawab. Dia tafsirkan ayat Saya Alkitab itu bertanya, dengan nanya dewe. saya bertanya, Sehingga Anda nggak jawab. makanya Saya ditanya, saya menjawab. Pandangan sudut dia saja. Ya sudah, saya salah. Oke, saya nyerah. Anda yang benar. Tolong tunjukkan sekarang kepada saya orang Farisi, mengaku Farisi, pengikutnya disebut agama Kristen selain Paulus. Silakan. Itu adalah orang Farisi mengaku Farisi lagi. Apa itu bang? Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi. Nggak level, Bang. Sekarang Nggak tunjukkan. level. Anda memenang Dia sendiri. Anda memenang turun, sendiri. turunkan satu ini. Turunkan ini, si apple ini. Turunkan. Kau ke gereja sana. Seperti biasa, celok. Turun. Sekarang kalian yang masih mau waras, dengarkan saya. Siapa yang disebut Yesus celaka yang adalah orang Farisi selain Paulus? Kalau bukan Paulus, silakan tunjukkan kepada saya. Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan dan memiliki pengikut di luar daripada Yerusalem. Siapa selain Paulus? Tunjukkan ke saya. Itu Anda menghalusinasi saja bang. Yang Ini lagi. orang Farisi. Orang Farisi. Ini lagi. Orang Farisi itu siapa? Bang, Suruh Dosma naik ke sini, suruh Dosma naik ke sini. Sama semua gorila-gorilanya suruh naik ke sini. Biar ku ajarin Bible. Anda cuma menerjemahkan ayat. Ini kalau saya sudah keras kayak begini dibilang penghujan. Kalau udah ditegasin kebenaran dibilang penista. Kamu kalah data, kalah argumentasi, kalah kebenaran, jangan lapor. Lawan saya dengan data. Saya bertanya dengan baik loh, ku halusin. Tolong tunjukkan kepada saya orang Farisi, ahli Taurat, ahli kitab yang keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya yang disebut Kristen pertama kali di Antioquia, Turki. Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Siapa? Filipi 3 nomor 5. Aku ini adalah orang Farisi. Kata siapa? Kata Paulus. Yesus mengingatkan waspadalah kepada orang Farisi. Siapa tokoh dari Farisi yang mendirikan agama Kristen? Kalau bukan Paulus, tunjukkan siapa. Please. Alamak. Anda ini susah. Agama Kristen tidak didirikan Paulus. Sudah dibilang tadi bahwa Paulus itu rasul, bukan murid. Yang mendirikan Katolik itu murid Yesus sendiri. Siapa? Santo Petrus. Petrus, saudara. Baca Galatia 2 nomor 8. Itu Anda menerjemahkan ayat-ayat. Tunggu. Iya, aku cakap kau dengar dulu. Petrus, kutanya dulu samamu. Petrus diutus kepada orang bersunat atau tidak bersunat? Di toko-toko Paulus. Ayo. Petrus diutus untuk jemaah bersunat atau jemaah tidak bersunat? Tidak bersunat. Tidak bersunat. Orang-orang Katolik Roma bersunat atau tidak? Tidak bersunat. Tidak bersunat. Lalu yang datang ke sana siapa? Datang ke Roma siapa? Macet dia bang. Hah? Yang mendirikan Yang datang ke Roma mendirikan agama Katolik itu siapa? Paul. Siapa? Santo Petrus. Anda jangan mengalihkan Petrus diutus. Kalau Santo silakan Santomu, bawa pulang si Santo. Yang saya bahas ini murid Yesus. Murid Yesus yang bernama Petrus, dengar. Murid Yesus yang bernama Petrus ini diutus untuk orang bersunat atau bukan orang bersunat? Tuh kenapa dia, kalau kau bilang orang bersunat dan tidak bersunat, kau kenapa Yesus itu datang ke Yahudi sana, ke Israel sana? Udahlah. Masih Ampun ini ya, Bang. masih perlu belajar 572 tahun ya. Suruh Dosma ke sini. Dosmanya kusuruh sini biar ku ajarin Bible. Bang Lintang terakhir tinggal Anda yang pertama. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monitor. Ayo Bang Lintang. Iya. Ayo jujur Bang, ayo jujur Bang. Bisa yuk jujur. Kenapa? Mana si kepasnya, Fandi? Kau turunkan. Dia kabur sendiri. Kepas sayang, naiklah. Kepas sayang.
Aduh. Silakan Bang Lintang. Saya Silakan, bacakan Bang. dulu Al-Quran ya, Iya. teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza balada aminan warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billah wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarru ila azabin nar wa bi'sal masir thumma adtarru ila azabin nar wa bi'sal masir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nabi Ibrahim kemudian Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama anaknya Nabi Ismail, seraya beliau berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Rabbana wa ja'alna muslimain laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah, dan terimalah tobat kami, sungguh Engkaulah yang Maha penerima tobat, Maha penyayang. Di sini Nabi Ibrahim mengajarkan dan minta kepada Allah supaya anak-anaknya itu tetap istiqamah, berserah diri kepada Allah, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Itu doa Nabi Ibrahim sampai kepada keturunannya seluruhnya. Tapi di tengah-tengah keturunannya ada kemudian pengajaran yang justru menyembah kepada manusia bernama Yesus. Makanya pembengkokan akidah terjadi di situ. Makanya Kristen ini musuh beratnya itu adalah bebal. Karena kenapa? Akidahnya orang Yahudi berbeda dengan akidahnya orang Kristen. Makanya tadi saya tanya, di mana Yesus mengajarkan Katolik? Tak ada jawaban. Siapa yang kemudian datang mengaku Yesus? Tak ada jawaban. Siapa yang kemudian mengaku bertemu dengan Mesias palsu yang bisa bermukjizat? Tak ada jawaban. Yang ada hanya tidak apple to apple. Itu aja terus dari tadi. Gimana mau diskusi? Mikana kabur. Gimana mau diskusi? Ya muncul lagi, kamu itu cuman begini dan begono. Saya minta data akurat. Saya minta data akurat karena pertanggungjawaban Al-Quran itu sangat nyata. Al-Quran mengatakan, wa may yarghabu millata Ibrahim. Siapa yang memperbodoh diri adalah mereka yang menolak ajaran Ibrahim. Kristen menolak ajaran Ibrahim. Ibrahim mengajarkan satu Tuhan. Kalian mau enggak satu Tuhan? Mulut ya, tapi implementasinya Ibrahim mengajarkan kemudian apa? Sunnat. Kalian enggak. Abraham mengajarkan kemudian kurban hewan. Kalian enggak juga. Lalu ngaku-ngaku ajaran kalian itu dari Ibrahim. Oh, sorry lah, Makanya Islam itu datang untuk meluruskan ajaran para nabi yang dibengkokkan 180 derajat. Tadi orang mengajarkan satu Tuhan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, tiba-tiba berubah menjadi 3. Tadi Tuhan mengajarkan, katakan kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mengorbankan persembahan kepada Tuhannya, hendaklah ia mempersembahkan korban hewan, yaitu kambing, domba, sapi, lembu. Tiba-tiba berubah menjadi orang yang dibunuh. Ajarkanlah kepada keturunanmu, inilah perjanjianku yang kekal.
Sunatkanlah mereka. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah, sebab dia membatalkan perjanjian kekalku. Tiba di kalian, sunat tidak apa-apa, nggak boleh. Sunat malah nggak boleh dilakukan. Bengkok nggak ajaran itu? Bengkok. Tiba-tiba yang menjadi korban manusia. Siapa yang ngajarin? Ya, silakan. Ya, syariat sunat itu umur berapa? Bagus. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai sunat, karena ajaran Nabi Ibrahim yang terkhusus kepada keturunannya, itu hanya spesial kepada keturunannya. Ismail dan juga Ishak, itu ajarannya tidak terkandung kemudian di dalam Torah dan tidak terkandung kemudian cetusannya dalam Al-Quran. Artinya apa? Keturunan Abraham diperintahkan kemudian bersunat. Itu intinya. Tidak Iya, ada umur ketetapan, tidak ada ketetapan Umur berapa? bahwa sabar dulu. Tidak ada Syariatnya ketetapan, umur berapa? tidak ada syarat 8 hari, nggak ada. Mana syaratnya? Ada di bangsa Israel umur 8 Ya, hari. itu Israel. Israel 8 hari. Israel 8 hari dapat dari mana? Israel dari ajaran kitabnya mereka, kitab Kejadian. Kitab Kejadian, perjanjian antara Abraham dengan Allah kan? Ya, betul. Antara Iya, Tuhanku dan Tuhannya Abraham, bukan Tuhanmu. Oke. Maaf. Ya. Kalau Anda ngikuti yang mana? Syariat Saya yang mengikuti mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dapat dari mana? Nabi Muhammad mendapatkan ajaran dari Allah. Di mana? Di sebelah mana mendapat dari Allah? Di Al-Quran, surah An-Nahl ayat 123. Ikutilah, Isinya apa? ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Oke, setelah disuruh mengikuti, Ya, salah satu dia ajarannya mendapatkan sunat. dari mana? Mendapatkan Salah sa- syariatnya dari mana? Salah satu ajarannya sunat. Iya, mendapatkan syariatnya dari mana? Syariatnya dari Allah. Di sebelah mana ada sunat? Di sebelah mana ada sunat? Iya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikut ajaran Nabi Ibrahim. Iya, Muhammad kan nggak kenal Ibrahim. Jadi syariat Ya. sunatnya dapat dari mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk kemudian mengajarkan satu sunat. Di Beliau sebelah mana mengatakan, wahyunya? Wahyunya- salah satu. Beliau Wahyunya mengatakan, ada di sebelah mana, Pak? beliau mengatakan dalam hadisnya salah satu fitrah itu adalah bersunat, potong kulup. Oke? Dan dia mengatakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Fitrahnya umat Islam adalah sunat, itu wajib bagi laki-laki. Paham ya? Nah, sekarang dari mana kalian mendapatkan syariat tidak sunat? Jawab. Yang umur 8 hari, syariatnya Abraham kok nggak ada di Islam? Loh, ini bukan masalah harinya. Sunat itu mau potong kulup. Abraham potong kulupnya usia berapa? Abraham pada usianya, tetapi syariatnya kan umur 8 hari untuk Syariat keturunannya. Islam itu beda, Bung. Syariat Kalau Islam itu, Abrahamnya sama, harusnya sama, Bang. kalau begitu, kalau Abraham kalian di Kristen, kalau Abraham yang ada di Kristen dan Abraham yang ada di Bani Israel sama nggak? Sama. Sama. Abraham perintahkan sunat nggak? Diperintahkan sunat. Kenapa di Kristen dilarang sunat? Perintahnya untuk siapa di situ? Ya, katanya Abrahamnya sama. Piye toh? Mas. Enggak. Di perjanjiannya itu gimana bunyinya? Bunyi perjanjiannya gimana? Sunat. Untuk siapa? Inilah perjanjian kekalku. Kejadian 17. Iya, untuk Kejadian siapa di 17. situ? Bahwa anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun harus bersunat. Oke, kalau bukan Nah. keturunan sunat enggak? Kami bersunat. Orang Yahudi bersunat. Kalau bukan keturunan sunat apa enggak? Kalau dia mengaku mengikuti milah Abraham, wajib sunat. Kalau Kalau bukan keturunan, mereka bukan pengikut milah Abraham, itu orang kafir, tidak sunat. perjanjiannya itu bunyinya itu keturunannya, bukan mengikuti milah. Secara turun-temurun. Iya, keturunannya kan. Secara turun-temurun.
keturunannya, bukan secara Ya, turun-temurun. secara turun-temurun. Oke? Iya, yang Oke. turun-temurun itu keturunannya atau orang lain? Iya. Oke. Berarti ajaran Nabi Ibrahim dan keturunannya menurutmu hanya keturunannya kan? Lalu Kristennya Iya, dari mana? perjanjiannya kan gitu. Abraham, Ya, keturunannya, ya. Secara orang yang turun-temurun. dibeli, orang Secara yang tinggal di rumahnya. turun-temurun. Sunat. Bukan secara. Iya, tapi keturunannya bukan orang lain. Yes, betul. Oke, kita selesai sampai situ ya. Oke? Iya, jadi kalau Oke. bukan keturunan sunat apa enggak? Dengar dulu. Kita selesai sampai situ ya. Turun-temurun, keturunannya saja. Baik Iya, dari betul. Ismail maupun dari Ishak. Oke? Iya, betul. Oke. Nah, kami umat Islam dari keturunan Nabi Ibrahim bernama Nabi Muhammad SAW memiliki umat. Apa katanya? Salah satu fitrah umatku adalah bersunnat. Kami umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kami bersunnat. Sekarang saya tanya samamu, kamu Ya, itu umatnya perjanjiannya siapa gimana, tidak? lu? Perjanjiannya gimana, dibaca lagi? Saya tanya samamu, kamu umatnya siapa sampai kamu tidak bersunat? Jawab. Kita umat Allah. Meong. Umat Ya, Allah jadi kau bilang. perjanjiannya baca lagi dong. Perjanjiannya baca lagi. Tunggu. Saya mau orang yang mendengarkan kita ini yang hampir 4.000 orang ini tertawa semuanya. Kutanya samamu. Kami umatnya Nabi Muhammad diperintahkan bersunat mengikuti milah Abraham. Kamu umatnya siapa dan mengikuti siapa? Kamu tidak bersunat. Jawab. Milah Abraham itu untuk keturunan Abraham saja, turun temurun. Itu Oke, dalilnya kan tadi ada. sudah kubilang. Tadi sudah Kalau kubilang umat kita sudah Islam final. itu kan bukan keturunannya. Yang keturunan kan hanya Muhammad saja. Oke, Nabi Muhammad mengajarkan umatnya nggak bersunat. Iya, mengajarkan. Nah, itu salahnya, karena Alhamdulillahi perjanjiannya Rabbil nggak begitu. Alamin. salahnya Alhamdulillahi di situ, Rabbil Pak. Alamin. Sekarang Anda Perjanjiannya adalah nggak begitu, Bang. Astagfirullahaladzim. Perjanjiannya nggak gitu. Hai, jangan sampai saya kasar mulut ya. Kalau diskusi itu harus pakai otak. Kita sudah final. Perintah perjanjian kekal sunat itu hanya kepada keturunannya. Titik. Nabi Muhammad punya umat. Bukan karena keturunan, tapi karena umat. Umatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersunat. Tak ada hubungannya dengan keturunan. Keturunan hanya sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian punya umat. Umatnya dikatakan salah satu fitrah untuk masuk ke dalam surga adalah harus suci. Salah satu yang disebut suci adalah bersunat bagi laki-laki. Oke? Maka kami bersunat bukan karena keturunan. Kami bersunat karena syariat. Paham? Jangan kau bawa keturunan. Keturunan tadi kita udah final. Ya silahkan. Anda nggak baca perjanjian, silahkan. Kasar juga saya nanti lama-lama sama ente. Perjanjian itu hanya untuk keturunan. Karpet. Kami bersunat bukan karena keturunan. Balon. Kami bersunat karena syariat. Yang menyariatkan itu Nabi kami. Kampret. Sorry, itu kan ku bilang kok buat saya kasar. Silahkan. Aduh. Silahkan. Sekarang mampus. Siapa suruh Bahlul? Karpet bukan kampret, karpet. Dodol. Makanya kurangi makan babi. Saya bilang kita sudah final. Kami bersunat bukan karena keturunan. Kami bersunat karena syariat kami dari Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apple to apple dong. Siapa yang menjadikan Anda tidak bersunat? Anda mengikuti siapa? Kami umatnya Nabi Muhammad diperintahkan bersunat. Kamu umatnya siapa diperintahkan tidak bersunat? Nah, ukurlah diri kau. Ukur. Kau pergi ke toko bangunan, beli sana meteran, ukur dirimu. Berapa kilometer panjangnya itu dari rambutmu sampai kakimu. Susah kali. Menghindari pertanyaan dengan pura-pura bahlul. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Fi qulubihim marada, fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Karena kau membangkitkan penyakitmu, Allah menambah-nambahkan penyakitmu itu. Karena kau yang memperbodoh dirimu. Ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Nah, itu dia.
Ya kan? Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Ya, itulah kau. Sudah dibilang perjanjian kekal. Inilah perjanjian kekalku, bahwa semua keturunanmu, anak-anakmu secara turun-temurun harus bersunat. Begitu juga dengan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, atau budak yang ada di tengah-tengahmu, atau orang yang engkau beli yang tinggal di tengah-tengahmu. Wajib sunat. Kalau tidak, dibunuh, kata Tuhan. Nah, sampai ajaran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai perkara. Umatnya dikatakan salah satu fitrah adalah kalian bersunat. Jadi kami bersunat bukan karena keturunan. Makanya kami tidak mengatakan kami ini adalah Arab rohani. Tidak seperti orang sebelah. Kami ini adalah Israel rohani. Nenek Bugundul. Kami bersunat karena syariat agama kami yang memerintahkan itu. Jadi yang menjadi urusan bukan sunat. Kami bukan. Kami bersunat bukan karena Abraham yang mengajarkan, tapi karena Nabi Muhammad memerintahkan mengikuti milah Abraham. Dan salah satu milahnya adalah sunat, dan Nabi Muhammad mengajarkan kami bersunat. Dah, selesai. Pertanyaannya kemudian, umatnya Nabi Abraham dari keturunannya Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya, umatnya mensyariatkan sunat. Pertanyaan Bang Suma, untuk Dosma dan kawan-kawan, kalian umat siapa sampai kalian tidak bersunat? Jawab sampai jantungmu pindah ke dada kanan. Demikian. Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau naik kirim permintaan typing di bawah aku Kristen Bang. Weleng Gray Kristen atau Muslim, brother? Kalau mau menambahkan aja Bang Suma. Anda Kristen atau Muslim? Silakan Bang. Aku ini Kristen ini. Ya, Menambahkan. Silakan. Cuma mau menambahkan aja. Iya Bang, Itu iya kan Bang, itu silakan. sedang membahas soal masalah sunat menyunat ya. Iya. Nah, ini saya cuma mau menambahkan aja karena Yesus juga pada hari umur hari ke-8 itu disunat. Iya. Itu aja. Iya. Hari Nah, ke-8. terus kenapa pengikut Yesus tidak bersunat? Itu Salah. aja aku mau menambahkan sih. Salah sahabatku, kenapa pengikut Paulus tidak bersunat? Kok pengikut Yesus? Kalau pengikut Yesus kawan, wajib bersunat. Pengikut Yesus itu wajib bersunat. Iya. Tapi banyak orang yang agama Kristen kan tidak bersunat juga. Karena itu ikut Paulus. Galatia 5 nomor 2, dengarkan. Galatia 5 nomor 2. Kok begitu? Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Yesus Kristus. Berarti yang tidak bersunat adalah pengikut Paulus. Kenapa mereka tidak bersunat? Karena mereka didoktrin. Kalau kau sunat nonotmu, Yesus tidak berguna bagimu. Jangan kau potong ya. Mau nggak Yesus itu berguna? Mau. Jangan sunat. Mau nggak Yesus tidak berguna bagimu? Mau. Sunatlah. Pasti Yesus tidak berguna bagimu. Jadi orang Kristen yang tidak bersunat itu bukan pengikut Yesus, itu pengikut Paulus. Ya, ini ajaran yang harus diluruskan juga sih. Karena Yesus sendiri kan disunat pada hari ke-8 ya. Itu aja sih aku mau menambahkan. Yesus berkata begini, Yohanes 14 nomor berapa itu? Nomor Yohanes 14 nomor 17. Apa kata Yesus? Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku sunat pengikutku. Aku sujud, pengikutku sujud. Aku puasa, pengikutku puasa. Aku sunat, pengikutku sunat. Jadi yang tidak sunat bukan pengikutku. Yang tidak sunat pengikut Paulus. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus tidak berguna baginya.
Pasti Kristen tidak mau. Kristen ini pasti mau Yesus ini berguna bagi mereka. Makanya mereka nggak bersunat. Berarti Kristen sama dengan pengikut Paulus. Gitu, Bung. Berarti dalam Bible itu Bang cuma ada dua pengajaran ya. Yes. Kalau begitu, ada satu pengajaran tentang Yesus, ada satu yang lainnya pengajaran tentang Paulus. Benar sekali, pintar. Jadi rancu ini bagi umat Kristen sendiri Bang itu mah. Ya. Jadi Sebentar, harus Bang mengikuti yang Bang mana? Wela ini Kristen atau Muslim sih, Bang? Aku Kristen Bang, Kristen apa, Bang? Kristen Katolik. Lanjut. Anda mau menjadi pengikut Yesus atau menjadi pengikut Paulus? Ya karena yang aku tahu kan Yesus kan pada hari ke-8 disunat, yang makanya pengikutnya itu harusnya disunat. Mana tahu bilang ada pengajaran Paulus tentang pelarangan tentang sunat. Nah, itu aku baru dengar itu, Bang. Nah, itu dia. Anda bersunat. Ya, bersunat. Nah, kalau Anda bersunat dan Anda percaya kepada Paulus, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Ya. Itu aja sih aku mau menambahkan Bang Suma. Gimana dong sekarang posisi Anda ini? Yesus tidak berguna bagi Anda. Gimana dong? Solusinya cari paha ayam. Kalau saya ikut Paulus, saya harus tidak bersunat. Anda pilih. Kalau Anda ikut Yesus, berarti Anda harus meninggalkan Paulus. Kalau Anda meninggalkan Paulus, berarti Anda bukan Kristen lagi. Yang mana? Itulah yang tadi aku mau katakan, Bang. Ada dua pengajaran dalam Bible ini sendiri. Itu yang Nah, Anda harus milih salah satunya kan? iya. Gimana dong? Gimana ini solusinya? Coba ditanyakan saja sama umat-umat yang lain, umat-umat Kristen yang lain, Bang. Udah Kalau pada aku berlarian sih- tadi. Iya, kalau aku sih ya tetap sama pendirian saya. Apa itu? Ini kan artinya sudah disunat ya, dijalani aja yang sudah ada. Yesus tidak berguna bagi Anda, gimana dong? Karena dalam Yesus sendiri kan sudah disunat, sedangkan ajaran Paulus kan melarang untuk menyunat. Berarti Anda ini ikuti siapa? Yesus. Ya. Nah, berarti semua ajaran Paulus itu salah kalau begitu. Karena bertentangan dengan ajaran Yesus. Dengan salahnya ajaran Paulus, maka salahlah agama Kristen ini. Karena agama... menurut logika sih ya benar juga, Bang. Nah, itu dia makanya. Ya. Makanya aku bilang kan tadi jadi rancu kan. Ada dua pengajaran dalam Bible ini. Dan itu mustahil kan? Mustahil akan menuju kepada suatu kebenaran kalau dua-duanya mau dipakai. Yang satu mengatakan sunat, yang satu mengatakan jangan sunat. Ya, Bingung. satu mengatakan ya, yang lain mengatakan tidak. Tidak. Kasihan umat kalau kayak begini, bingung dia. Solusinya kalau saya ikuti Yesus. Jangan ikuti Paulus. Sedangkan Yesus mengajarkan akan datang setelahku seorang nabi, seorang penolong lain. Ikutlah sama dia. Gitu kawan. Ya Bang, makasih ya. Sama-sama. Belajar Bible lagi Bang ya. Jangan pergi dulu, suruh nanya dulu. Bang Welen, jangan dulu turun ya. Ini apa lagi yang naik nih? Aduh, penghujat lagi nih. Woi, Karesteng. Karesteng. Wah. Karesteng. Ini dibuang ke tempat sampah saja nih orang-orang Kristen kayak gini. Dibuka mute-nya, Bro, ngomong. Lanjut, Ki, Kristen atau Muslim, Ki? Silakan ngomong, brother. Bro Ki. Yo, halo. Ya, selamat siang.
Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi gitu sih? Kena lagi nih. Lanjut dulu. Ya udah. Hampir rungkat. Enggak, aman. Lanjut. Hanya nge-lag tadi. Lanjut. Ini si Wele kayaknya sepertinya oten yang normal diskusinya, jadi pakai akal dia. Ya, alhamdulillah. Ada 2 perintah di dalam Bible itu ya Wele ya. Ya, yang bertentangan. Iya. Iya bang. Wele mau tahu nggak solusinya di mana supaya Anda tidak berat kiri kanan? Kalau bagi aku pribadi sih nggak mempermasalahkannya bang, cuma untuk pengikut aja ya. Ya tapi nggak bisa kalau di kitab Anda itu ada 2 perintah yang bertentangan. Tapi tidak semua Kristen loh seperti Anda jujur itulah. Mantap. Saya beri topik hari ini di thumbnail saya, Bang Juma berbagi ilmu, si Dosma dendam berkarat. Boleh ya Bang Juma begitu ya topiknya ya? Siap. Karena sudah menyerang personal ke Bang Juma. Udah menyerang masker dia. Waduh, kacau itu orang itu. Masker kok diserang gitu loh. Udah hubungan, nggak ada hubungannya lagi gitu. Ternyata kalau bersaing dia, oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Kembali ke host dulu. Saya baru nyampe dari gawe. Saya habis ngecor ini, tangan saya masih bau semen. Lanjut dulu, biasalah gawe. Lanjut. Oke, silakan Bang Wele, jangan turun dulu Bang Weleng. Bertanya dulu lah ke Bang Zuma. Ya, silakan Bang Weleng. Yang kayak kepas ini Yohanes 13:13 terus dibawa. Salam. Sebentar. Pengangguran sukses. Sebentar, Fandi. Selamat siang. Fandi, sebentar. Saya mau sapa dulu si Kepas. Kepas. Halo Kepas. Selamat siang para pengangguran sukses. Nggak Sopian. Iya, kau ketawa Nora. Kau tahu kau itu Nora. Ya bang Suma ya. Terima kasih. Soalnya masih lagi di jalan ini. Baik bang, Oke. baik. Sama-sama. Sehatnya kau itu? Sehat itu gimana nya? Masih deg-degan yang dilapor itu gimana nya? Isi dosme itu kayak mana nya? Hah? Iya. Deg-deg Kok kan? sampai dilapor? Si Dosma kan terlalu cinta kepada pihak Muslim, kayak gitulah dia tuh. Bilanglah sama saudaramu itu. Benci tapi rindu ya, judulnya ya. Betul. Masih errornya otakmu Kepas? Aku masih menuhankan Tuhan Yesus. Jelas kan Yohanes 13 ayat 13 Filipi 2 5 Dalamnya naik. 11. Fandi. Dulu. Baru-baru gue bilang. Iya, jadi masih lah Nor, kan Yesus itu kan Tuhan gitu loh. Tuhan itu bisa bangkit sendiri, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang buta menjadi melihat, yang lumpuh berjalan, dengar gitu loh. Itu buktinya Tuhan gitu loh. Satu langkah lagi kamu, Kepas, kamu udah bisa serumah sama si Luga. 1 langkah lagi. Enggak, kalau Luga kan Bang Hen 3 Tuhannya, kan udah saya tanya. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Luga 3 Tuhannya, karena dia punya keluarga gitu loh. Kalau kamu, saya coba tanya saya, ya. Iya, Ya, ntar dulu saya tanya dulu sama enggak? Bapak, Tuhan enggak? Tuhan. Yesus? Tuhan. Roh Kudus? Tuhan. Ada berapa? 1.
macet. Kalau si Luga kan 3, saya kan 1. Di situ Jadi kami lebih bedanya. logis- Katanya Lebih logis si Luga apa kamu Kepas? 1 tambah 1 tambah 1 kata Luga 3. 1 tambah 1 tambah 1 katamu 1 itu. Jadi lebih pintar siapa nih? kalau secara sainnya main logika, si Luga lebih pintar, lebih cerdas. Kalau sains dia pengetahuan, Lanjut Bang penelitian. Zuma. Lanjut abangku. Ini ada Mak Boru. Ya, Halo Mak disapa Boru. dulu. Disapa dulu Nora. Halo Kakak Mak Boru. Kakak apa ini namanya nih? Mak Boru. Halo Kak, selamat siang. Suruh buka mute-nya, ndak tahu buka mute itu. Oh, undang lah. Udah aku undang. Halo Kak Mak Boru. Aduh. Kayaknya dari apanya? Kayaknya Kristen ya. Oh iya, Kristen ya. Haritona. Romada Lasma Manalu. Oh, Kakak Boru Manalu. Mananya nih? Ya, Aritonang. Haritona, silakan. Kristen ini kayaknya. Ya. Selamat siang itu. Selamat siang. Dabling loh. Dabling. Selamat siang. Ya, agama apa itu Kristen kok? Aku Katolik itu. Katolik, silakan toh. Ada abang kita Bang Zuma, silakan. Itu tadi masalah Tuhan Yesus disunat ya. Di mana ada ayatnya ya? Yesus disunat Ya. di Lukas Bang, Lukas 2. Lukas 2 ya. Bentar aku cari. Ya, Lukas. Tapi kalau nggak ada bagaimana cuma? ada Bang, ada. Berarti Bible Anda itu direvisi lagi dong kalau nggak ada. Kok direvisi? Ya kan nomor kitab- 21. Nomor 21. Kitabnya kan gitu, kan bukan firman Tuhan. Astaga. Makanya bisa direvisi. Kalau firman Tuhan nggak bisa direvisi, Bang. Bentar. Mana nih Lukas ini? Ada di situ. Lukas di ayat berapa cuma? 21. 21. Oke. Bang Jos, Kristen Bang Jos. 21. Bukan Kristen saya. Oke, di mute Bang, mute. Itu Kristen tapi ya itu. Kalau di anu Bang Juma kayak syahadat dia itu. Itu kan aja. Ada Ustaz Tata rupanya di atas. Ya Paman. Di ayat berapa Zuma? Mati meja. Halo. 21. Lukas 21 ayat berapa? 21. Ini udah ini Lukas 21 ini. Lukas 2 Iya, berapa? nomor 21. Mana ya? Tadi katanya Lukas 21. Lukas 2 nomor 21. Oh, alah. Ngomong kayak dari tadi. Ya ampun. Kan tadi katanya kan Lukas 21. Udahlah, suka-suka kau aja lah. Biar dia. Lukas 2 bro, Lukas 2 dibuka, cari nomor 21. Catata tadi John itu Kristen ya catata. Nomor 21. Yesus disunat dan diserahkan. Coba dibaca. Kalau di anu Bang Juma Oke. hanya di anu. Ini aku baca ya. Ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan.
ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Udah itu aja. Apa yang Anda cari? Terus yang salahnya di mana? Nah, itu justru tidak ada yang salah. Yesus disunat. Hanya benarnya itu. Salahnya di mana? Nggak ada. Ikan benar. Nah, Iya, terus? disunat. Pengikutnya yang disunat, yang tidak disunat itu bukan pengikutnya. Biaya berapa lagi kalau pengikutnya kalau pengikutnya nggak disunat? Kenapa? Biaya berapa kalau pengikutnya tidak disunat? Bukan pengikutnya itu kalau tidak disunat. Itu orang nyamar-nyamar. Baca Yohanes 10:27. Sabar Yohanes ya. 10 ayat 27. Iya. Yohanes Saya 10 ayat bilang, 27 ya. saya bilang, kamu jangan pernah bertemu dengan Lina Wijaya. Dia itu ular beludak. Paham? Tapi kalau kamu mau ketemu, pasti kau terseret juga ke kantor polisi. Karena pasti dia itu sedang mencari teman. Dia ular beludak. Dia pasang perangkap. Dia mau ketemu dengan saya, dia mau ketemu ini itu, gak ada yang mau. Nah sekarang kalau kamu mau, ya ketemulah, tapi nanti kamu akan dijerat sama dia pasti. Ya, udah, jangan ganggu saya lagi tenang. Oke, assalamualaikum. Ngapain saya takut kalau saya jerat? Selagi saya masih punya Tuhan. Begini Ito, dengarkan ya. Di mute dulu Ito, soalnya doubling di sini Ito. Begini Ito ya. Tadi kan Ito nanya, di mana datanya Yesus bersunat? Ditunjukkan. Apa yang salah? Bukan gak ada apa yang salah, masalahnya kau bertanya, kami jawab. Jadi nampak kali lah kau tidak kau baca kitabmu. Sekarang di mana datanya pengikut Yesus yang tidak bersunat? Nah berarti yang tidak bersunat ini bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Mana datanya? Tadi udah kami jelaskan semua di sini. Kau yang terlambat itu. Jadi capek kali, hanya itu mau dibolak-balik saja itu. Kayak nggak kerjaan kita lagi lah itu. Yang lain aja lah dibahas. Artinya apa yang mau ditanya silakan. Bu Nora. Ya silakan Ustaz. Artinya kentok itu apa? Apa Ustaz? Kentok itu apa? Itu. Oh. Ito. Oh iya, oke. Itu panggilan kayak dia Aritonang, saya Aritonang. Jadi saya panggil dia Ito gitu loh, Ustaz. Sama-sama Aritonang ya. Iya, Satu makanya marga. itu. Makanya itu sebenarnya Bang Handi, banyak kan para netizen ini apalagi dari pihak Batak ini kan selalu bilang, Nora hilangkan margamu itu, buat malu Aritonang aja kau. Akhirnya saya jadi berpikir begini, maaf. Saya berpikir begini, saya mewakili dari omongan Aritonang ya. Ternyata ada juga contoh salah satu ya ini. Tidak tahu di mana data Yesus bersunat. Gitu loh. Jangan bawa marga, udah. Lanjut ke topik. Dia tidak mau. Coba tanya yang lain lah itu. Jangan ini saja dibahas-bahas. Sekarang gitu loh. gini Nor, Yesus disunat, Yesus sujud, Yesus puasa. Nah setelah Yesus dibaptis, apakah kalian dibaptis? Siapa yang menulis baptis? Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes. Kenapa nggak diikutin? Siapa yang menuliskan Yesus dibaptis? Apa hubungannya baptis sama sunat sih, Pak? Ntar dulu. Apa hubungannya baptis sama sunat? Kan tadi kita bicara ketokohan Yesus ini kan suri tauladan, kan gitu. Yang dimana Bang Hendy menganggap Yesus ini adalah Nabi Isa. Sepakat sampai situ dulu ya. Nggak ada hubungannya. Nabi Isa ini bahas Yesus semua. Jangan bercabang pikiranmu. Tunggu, gini. Jadi ngapain kita ambil ayat-ayat Alkitab? Yesus kan dibaptis di Sungai Yordan. Mohon maaf, saya potong ya.
Jika kalian pengikut Yesus, apakah kalian memikul salib? Coba jawab dulu. Enggak ada yang mengikuti Yesus. Kami umat Islam enggak mengikuti. Ini urusan intern kamu ini loh. Ini urusan internmu. Tapi kalian mengikut Yesus. Kalian mengikut Yesus disunat, Yesus berpuasa. Kami nggak pernah mengatakan kami tidak pernah mengatakan mengikuti Yesus. Anda yang tidak. Dengar dulu. Ya. Aku belum selesai ngomong. Dengar dulu. Kalau kalian mengikut Yesus, apakah kalian memikul salib? Emang kamu memikul salib juga? Apakah kalian memikul salib? Kami umat Islam ini bukan pengikut Yesus dan kami tidak mengaku pengikut Yesus. Kami tutup telinga, tutup mata. Dengar dulu. Tutup mata, tutup telinga kami. Yang ada di dalam iman kami, Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Oke, itu iman kami, nggak bisa diganggu gugat. Berjalan waktu muncul penyamar-penyamar Islam. Kitabnya Bible, dibilangnya Alkitab. Tuhannya Theos, dibilangnya Allah. Itu penyamar-penyamar. Oh, ternyata di kitab penyamar ini ada juga yang seirama dengan ajaran kami tentang Nabi Isa, yang kemudian, oh, di kitab orang ini namanya Yesus. Di kitab kami Nabi Isa itu taat kepada Allah. Dia taat, dia tidak menjalankan apapun selain apa yang diinstruksikan oleh Allah. Ternyata di Bible yang ngaku Alkitab ini juga demikian adanya. Di Al-Quran seperti itu. Nah, di dalam Bible yang memirip-miripkan diri menjadi Alkitab, itu juga ternyata Yesus di dalamnya itu punya syariat, sunnat. Gitu loh. Ternyata ada sekelompok manusia yang bukan pengikutnya, ngaku-ngaku pengikut. Dilihat dari aspek sunnat. Bung, sederhananya begini saudara. Abraham itu adalah bapak para nabi. Berkat dia, alam semesta ini mendapatkan berkat. Satu perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim atau Abraham adalah sunnat. Maka untuk melihat cerminan kita ini agama benar atau agama yang salah, lihat sunnat. Siapa yang sunat, itu berada di barisan Nabi Abraham. Siapa yang tidak bersunat, itu di barisan Dajjal. Itu aja. Sederhana bukan? Untuk mengetahui siapa yang memberkati Abraham, siapa yang bersunat. Siapa yang mengutuk Abraham, siapa yang tidak bersunat. Nah, itulah mereka yang mengutuk Abraham. Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati engkau Abraham. Dan aku memberkati siapa yang memberkati engkau Abraham. Dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan olehmu dunia akan mendapatkan berkat. Pemberkatan Abraham dari Tuhan adalah sunat. Kemana dunia ini dipijak oleh orang-orang bersunat, disitulah dunia dapat berkat. Sebaliknya, kemana dunia ini dipijak oleh orang-orang yang tidak bersunat, disitulah dunia itu dikutuk. Nah, implementasi, cerminan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana berkumpul orang-orang yang tidak bersunat, maka di situ perintah-perintah Tuhan di dalam ajaran para nabi pasti dilanggar. Semua makanan dimakan, semua minuman diminum. Tengok itu cerminan sederhananya. Maka untuk melihat siapa yang diberkati, periksa nonotnya. Kalau dia bersunat, itu adalah orang yang diberkati. Kalau dia masih berhelm, itu adalah orang yang dikutuki. Sederhana itu, dan saya bisa membuktikan. Satu, orang yang tidak bersunat pasti menyembah bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Orang yang tidak bersunat pasti melanggar syariat yang didatangkan kepada Bani Israel. Orang yang tidak bersunat kemudian pasti mereka tidak mau mengikuti instruksi Tuhan. Itu jelas itu. Silakan. Selamat siang. Ya, siang. Biar Aritonang dulu yang menanggapinya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alif.
Barakallah. Gini, Pak Zuma. Ya, silakan Bang. Dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau perjanjian sunat itu saya tahu saya Bang cuma kepada keturunan Abraham itu. Tapi ingat saudara, Kejadian 12 itu coba Anda lihat, ngeri di situ. Ngeri loh. Kami umat Islam, sekali lagi saya katakan, kami menutup mata, kami menutup hidung, kami menutup telinga. Di Islam kami diajarkan oleh Nabi kami, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ibadahlah kalian, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kami sholat. Di dalam sholat kami, dari sejak 1400 tahun silam, ada doa, ucapan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Kami tidak tahu menahu tentang kitab Kejadian. Kami tidak tahu menahu tentang kitabnya orang Yahudi. Kami tidak tahu menahu tentang itu. Kami hanya mendengarkan apa yang dalam Al-Quran. Iya, kalau dibanding-bandingkan dengan di Islam dengan di Kristen Bang, tidak usah dibanding-bandingkan karena pada dasarnya akan jauh dan tidak ada kesamaan. Jadi tidak usah dibanding-bandingkan. Sabar saudara, sabar. Sabar ya. Bagus, saya suka kalau diskusi kita kayak gini. Sabar. Di Islam itu diajarkan kemudian memberi berkat kepada Abraham. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Dan itu kami ajarkan dan kami laksanakan dan kami praktekkan dan kami tanamkan kepada batin setiap anak-anak kami. Dari sejak 1400 tahun silam. Kami nggak mau tahu apa itu kejadian, apa itu imamat, apa itu keluaran. Nah, berjalannya waktu, muncul agama Kristen di Indonesia ini. Hidup berdampingan dengan kami. Dengan membawa sebuah buku namanya Bible. Mereka bungkus dengan kata Alkitab. Memiliki misi untuk mengkristenkan umat Islam. Kami baca dong buku-buku itu. Kami baca buku Kejadian, kami baca buku Roma, Galatia, dan rupa-rupanya kami menemukan data di dalam buku itu menerangkan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi ini akan mendapatkan berkat. Artinya, orang-orang yang memberkati Abraham menyebabkan Tuhan memberikan berkat ke atas muka bumi ini. Selidik punya selidik, ternyata salah satu pengajaran perjanjian kekal Tuhan kepada Abraham adalah sunnat. Alhamdulillah kami bersunnat. Kami tengok kepada orang Kristen, ternyata Galatia 5 nomor 2, orang Kristen tak boleh sunnat. Berarti ketika Tuhan ingin memberikan berkat ke atas muka bumi ini, itu hanya diikuti oleh penganut Islam. Karena Islam yang melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kristen kagak. Dalil loh Bang, dalil. Kalau abang tanyakan sunat, ya saya sunat. Cuma kan perjanjian sunat itu abang cuma sama keturunan Abraham aja Bang. Oke. Sekarang begini. Ketika perjanjian kekal itu hanya kepada Abraham dan keturunannya, saya katakan ya, itu memang betul. Tetapi di dalam Al-Quran saya, diceritakan kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi saya, baginda Rasul Muhammad SAW, "Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim." Wahai Nabiku Nabi Muhammad, ikutilah millah Nabi Ibrahim. Apa millah itu? Ajaran. Apa ajaran Ibrahim? Sunnat. Perintah kemudian. Iya, dilaksanakan aja Bang. Dilaksanakan aja kan. Dilaksanakan. Abang itu. Dilaksanakan kemudian. Lalu kata Al-Quran, wa may yargamu, siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, kata Allah, maka dia telah memperbodoh diri. Itu kata Al-Quran saya. Wa may yargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, berarti kita ada pada dua sisi mata pisau. Orang Islam menjalankan syariat Ibrahim, orang Kristen tidak menjalankan syariat Ibrahim. Nah, pisaunya di mana? Kristen mengajarkan untuk tidak mengikuti millah Ibrahim kepada umat Islam. Kami menolak. Kami menolak. Maaf Bang, mau bertanya, apakah Bang menjalankan ajarannya Nabi Muhammad? Insya Allah, saya sebagai umatnya mengikuti apa yang diperintahkan untuk tataran sebagai umatnya.
Istrinya abang sekarang berapa? Maaf ya saya tanya, istrinya abang berapa? Sudah menikahi yang Alhamdulillah, di bawah umur? sebagaimana Al-Quran mengajarkan fawahida, cukup satu. Istri saya satu. Alhamdulillah. Lah kan Nabi Muhammad kan berapa istrinya tuh? Agak banyak kayaknya itu. Sama yang di bawah umur juga kan dinikahinya itu. Diikuti nggak itu? Oke, baik. Itu adalah kekhususan kepada beliau. Tidak untuk umatnya. Artinya nggak diikuti dah ya? Iya, karena itu adalah kekhususan untuk beliau. Bukan untuk umatnya. Sebagaimana kemudian Yesus, Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Aku mati disalib, pengikutku. Pengikutku ada yang mati keselak botol, ada yang mati keracunan anggur, ada yang mati kalau kami meja itu kami perjudian. tidak mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Yang kami ikuti itu ajarannya, bukan apa yang dia perbuat. Sama berarti. Sama. Anda pintar dalam hal ini. Pintar berarti. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Coba sebutkan satu. Kami bukan mengikuti apa yang dia lakukan. Yang kami ikuti itu ajarannya. Ya, mana ajaran Yesus? Mana ajaran Yesus? Mana ajaran Yesus yang Anda ikuti? Ya, tak kasih tahu bang. Ya. Kami itu selalu kami berusaha berbuat baik kepada seseorang. Tidak boleh orang itu berbuat jahat sama kita, ya kita berusaha tetap berbuat baik sama orang. Itu ajaran di Kristen. Kami tidak boleh itu ajaran orang. semua agama itu, Bang. Tidak boleh memfitnah orang. Ya kan? Itu ajaran semua agama itu, Bang. Mohon izin Bang Bang Suma, mohon izin. Tidak boleh membenarkan. Biar saya dengan yang bersangkutan aja nih. Membenarkan sesuatu yang salah demi pembenaran agama tertentu. Itu. Saudara, kalau saudara mau mengikuti ajaran Yesus, saudara jangan ikuti ajaran Paulus. Di agama kami tidak diajarkan masalah kebencian segala, kami nggak ada. Saya Katolik, brother. Saya Katolik, brother. Saya Katolik, brother. Saya Katolik. Ya, saya nggak tahu sampean Katolik tetap bukan, yang penting saya tetap saya ikut sama Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Karena Yesus. apa ya saya bilang banyak kan sekarang kurang. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Apa itu loh dari Yesus, tadi pertanyaan sabar, saya? Bang. Yesus bersunat. Anda bersunat tidak? Kalau sampean tanya, dari tadi saya bilang, kalau sampean tanya saya bersunat, ya saya bersunat. Yesus Tapi kan perjanjian itu sunat itu datang hanya ke kepada dunia keturunan Abraham. sebagai utusan Allah untuk menggenapi dan melengkapi ajaran dari Nabi Abraham. Setan ini tidak mau. Setan ini dia tidak mau. Maka muncullah Saulus itu. Dia merubah semua ajaran Yesus. Keren. Mau tanya Bang Suma, maaf ya. Apakah di Islam dipercaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan? Matius sampai Wahyu itu, Anda tahu tidak Matius sampai Wahyu itu? Siapa yang tulis? Ya, gimana Bang Suma? Kira-kira di Islam ada nggak? Percaya nggak itu? Kalau setelah ada kematian ada kebangkitan? Yes, percaya dong. Apakah di Islam ada yang pernah bangkit setelah mati? Apakah di Islam? Harusnya kan ada yang itu dong. Harusnya ada yang pernah, umpamanya ada pernah mati dan bangkit. Ada nggak di Islam kayak itu? Alasannya percaya kenapa? Yang pernah bangkit itu adalah orang yang dibangkitkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Termasuk orang yang dibangkitkan karena menyentuh paha seekor sapi di masa Nabi Musa alaihissalam. Jangankan manusia, zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bisa menghidupkan kerikil. Dalilnya Bang, dalil. Dalil apa? Bahwa di dalam Al-Quran pernah ada yang mati dan bangkit. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa juga pernah membangkitkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Dalilnya Bang, dalilnya di Al-Quran. Anda mau baca dalil? Boleh, kalau ada. Tunggu. Bahasa Indonesia aja Bang. Sabar dulu, Bang Suma sabar. Gaya diskusinya orang Oten ini, ketika mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan apa itu isi dan yang mereka imani, mereka balik menyerang. Teman-teman jangan terbawa dengan gaya mereka ya. Saya tidak menyerang Bang. Kenapa Anda mau kembali ke Al-Quran?
Saya tidak Ayat menyerang sabar, kalau ayat tidak ada sabar. ya Anda sudah mampu tidak ada. 47 kayaknya, Oke. 49 ya. Bang Yohanes, Anda mau diskusi dengan saya soal kekristenan? Ini Bahwa Anda sampean ini selama kayaknya ini Insyaallah. di Ini- framing oleh Saulus. cara bicaranya kayaknya emosinya cepat ini. Bang Sumanya santai aja dia. Al-Baqarah 259 akhi Uzair itu dibangkitkan setelah mati 100 tahun tuh. Ya, nah itu kan ada tuh Bang. Ngapain bawa emosi ini kayak gini kan bagus ini. Apapun itu ada atau tidak ada kan itu kan iman kalian. Nggak mungkin juga aku mau membantahnya. Nah itu kan bagus kayak gitu. Jangan terlalu emosi lah. Ini kan agama dibahas ini. Oke ya. Udah ya. Santai aja. Udah ya, Bang? Iya Bang ya. Ya, Siap, ada siap. orang yang dibangkitkan di dalam Islam. Oke? Di mana Bang? Al-Baqarah berapa Bang? Al-Baqarah ayat 259 dan juga Ali Imran ayat 49. Tuh. Banyak sebenarnya itu ayatnya. Kalau masalah yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Banyak. Yang diikuti dari Yesus oleh orang Kristen ini apa? Nggak ada. Kata Yesus, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, berarti pekerjaan Yesus mati disalib, pekerjaannya itu. Kalian mati disalib enggak? Al-Baqarah 159 saya cek nggak ada di situ Bang. 259. Hal sederhana. Oh, Hal 259. sederhananya begini saja. Yesus mengajarkan kita umat Kristen itu untuk menyembah kepada Allah Bapa tadi yang disebut di dalam Kristen. Tetapi kenapa Saulus menyuruh orang-orang Kristen untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan? Pertanyaan sederhana, kita jangan pas bongkar balik ayat kiri kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Pening aku. Sekarang hakikatnya dulu ajaran Yesus. Hakikat ajaran Yesus cinta kasih, menyembah kepada Allah Bapa itu. Lalu kalian framing, Paulus framing untuk sembah Yesus. Logikanya ada Katolik begini. itu aja. Enggak Bang, gini, saya 7 tahun Bang. Mantap Bang, Anda udah mulai waras Bang. Enggak. Kita berbicara apa adanya. Membahas agama dan keimanan itu ada 3 disiplin ilmu yang saya pelajari. Saya mantan ekstrater. Teologi, filsafat, dan logika. Jadi kita berbicara soal agama ataupun keimanan, 3 landasan ilmu pengetahuan itu yang harus kita dasar. Jadi teman-teman jangan terframing dengan gaya-gaya oten. Mereka akan bolak-balik. Ayat-ayat itu bersifat imajiner, tidak konkret, tidak faktual. Itu aja yang bisa saya sharing. Iya, Silakan. saya juga mau sampaikan begini Bang. Jangan sampai kita apa yang sudah benar kita salahkan demi pembenaran suatu agama tertentu. Jadi enggak bagus juga kalau begitu Bang. Kalau benar ya benar, salah ya salah. Itu aja. Kan kalau kita juga menghina agama orang lain kan enggak bagus juga itu Bang. Dosa juga kita. Ngapain juga kayak Ya, gitu-gitu namanya Bang. kita diskusi. Saya tidak menghina dari tadi, tidak ada satu Ya, kata diskusi pun saya untuk aja, menghina. Bang. Santai aja. Tetapi kita berkata sesuai fakta, data dan sejarah. Jangan kita Ya, itu ayat yang ini betul. terjemahannya begini-begini. Itu imajiner, Ya. Kita Ya, berbicara betul sebagai itu. manusia berakal sehat. Kita harus kita juga tidak mau memaparkan membantah kalau sesuatu sampean yang faktual, nyata. Sebelum saya mandi, karena saya mau berangkat lagi ngecor, saya tanya Anda berdua. Menurut Yesus yang disembah itu A Bapa, B Yesus. Saya tanya Anda berdua. Pertanyaan sederhana, dengerin baik-baik dari tadi Anda ini. Yohan dengerin. Menurut Yesus yang disembah itu adalah A Bapa, B Yesus. Yohan dulu, Yohan. Yohan jawab. Tritunggal Bang. Tritunggal Bang. Saya ulang ya. Menurut Yesus yang wajib disembah adalah A Bapa, B Yesus. Jos dulu Jos.
itu tidak bisa disebut satu-satu, Bang. Ini saya Allah, Kacau Indonesia hanya ini kepada kalau Allah begini. yang patut Saya kita jawab, sembah. saya jawab begini ya. Hanya Begini, kepada Bang. Allah yang kita sembah. Diam dulu kau Yohan, Hanya saya nggak kepada nanya Allah. kau dulu. Sebentar satu-satu. Bang Andi Iya. kasih masuk Kepas juga Bang Andi, kasih masuk Kepas Ya, Kepas juga ya. Pertanyaan kepada Anda bertiga. Menurut Yesus, siapakah yang wajib disembah? A. Bapa, B. Yesus. Jos dulu. Sesuai fakta ajaran Yesus, kepada Allah kita menyembah. Sudah Titik. cukup. Yohan kabur. Kepas. Kepas. Sebenarnya Hah? udah bolak-balik kita pertanyaan ini. Nggak bisa menjawab. Lanjut. Oh, ya. Susah dijawab ini kalau Apalagi- Bang Kepas ini tadi di room Ustadz Bukan di susah. Arif. Tadi saya dengan dia di roomnya Ustadz Arif tadi. Jadi Bang Kepas gimana Bang Kepas? Kita bertemu di room ini lagi Bang Kepas. Gimana? Mau bahas soal apa? Silakan. Mana dia? Kenapa dia yang Katolik itu keluar? Kenapa? Itu ada Kepas itu. Barusan kau ditanya. Ya udahlah. Kalau King nggak Udahlah. percaya Trinitas apa lagi? Udah nggak? Ya udahlah. Kayak mana lah kalian coba? Kalian nggak mau dibaptis, makanya nggak ada Roh Kudus gitu loh. Kepas ditanya. Menurut kau Kepas, yang disembah oleh Yesus ini siapa? Elohim Yahweh, Ilahi, Elohim Yahweh. Berarti Tuhan menyembah kepada Tuhan gitu Kepas. Itu kedagingannya ketika dia berdoa di Gunung Getsemani. Lanjut, Ustadzku lanjut.